Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kita akan belajar penggunaan huruf kapital dalam kalimat tanya. Ciri kalimat tanya: 1. Selalu diakhiri dengan tanda tanya. 2. Biasanya diawali dengan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, berapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Kata tanya pada kalimat tanya sering disertai dengan imbuhan kah dan partikel kan. Misalnya apakah, siapakah, bukankah, iya kan? 4. Intonasi pada kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Penggunaan kata tanya: siapa menanyakan nama, di mana menanyakan tempat, berapa menanyakan jumlah, mengapa menanyakan sebab, kapan menanyakan waktu, apa menanyakan benda atau suatu hal, terakhir bagaimana menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Nah, perhatikan percakapan berikut. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan penggunaan kata tanyanya ya. Ani, apa yang sedang ayah lakukan? Ayah sedang memupuk tanaman. Ani, mengapa tanaman harus dipupuk ya? Ayah, agar tanaman tumbuh subur. Ani, pada kemasan pupuk itu ada tulisan pupuk kandang. Apa artinya itu ya? Ayah, pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Ani, bolehkah aku membantu ayah untuk memupuk? Ayah, boleh saja. Setelah memupuk, jangan lupa untuk mencuci tangan. Ani, iya ya. Nah, teman-teman, dari percakapan tadi bisa kita lihat huruf kapitalnya ditulis di awal kalimat semua ya. Nah, dan penulisan tanda titik di akhir kalimat. Terus ada juga huruf A di kata ayah ya. Nah, untuk kalimat tanyanya atau kata tanyanya ada di baris ketiga yang bagian Ani. Mengapa tanaman harus dipupuk ya? Nah, itu kalimat tanya menggunakan kata mengapa. Ada juga yang menggunakan kata apa. Ada di Ani juga, apa artinya itu ya? Menggunakan kata apa. Nah, ada juga yang menggunakan akhiran kah. Sama di percakapan Ani, bolehkah aku membantu ayah untuk memupuk? Nah, itu kalimat tanya yang ada di percakapan tersebut. Nah, setelah kalian tandai kalimat tanyanya, selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat benda. Di sini, ayah ingin membeli pupuk kandang sebanyak 13 kg. Pada toko tersebut, hanya menjual kemasan 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 6 kilo, dan 8 kilo. Supaya ayah memperoleh pupuk kandang sebanyak 13 kg, maka ada 3 pilihan. Pilihan pertama, ayah akan membeli kemasan 2 kilo, 3 kilo, dan 8 kilo. Bu, kenapa begitu? Karena jika kita jumlahkan 3 kemasan tadi, maka akan berjumlah 13 kilo. Jadi sesuai dengan pupuk yang akan ayah beli ya. Pilihan kedua, bisa hanya membeli 2 kemasan. Yang pertama kemasan 5 kg, terus beli lagi kemasan 8 kg, jadi 13 kg. Pilihan ketiga, ayah beli 3 kemasan 2 kilo, 5 kilo, dan 6 kilo. Jadi semuanya sama-sama jumlahnya 13 kg. Jadi ayah bisa punya 3 pilihan untuk membeli pupuk sebanyak 13 kg.
Nah, tadi kan harus sama besar ya. Sekarang kita coba bandingkan berat benda. Masih ingat ya teman-teman, kalau tandanya menganga ke sebelah kiri berarti lebih besar. Kalau tandanya menganga ke sebelah kanan berarti lebih kecil. Nah, tanda sama dengan ya. Kita lihat contohnya. Bandingkan berat benda di bawah ini. Ada pupuk kandang 2 kilo sama 2 kemasan 10 ons dan 5 ons. Nah, jika kita jumlahkan 10 ons ditambah 5 ons sama dengan 15 ons. Nah, kilo di sini ada 2 kilo. Kita rubah ke ons, maka dikali 10 karena kilo ke ons adalah 10 ya. Jadi 20 ons. Jadi 2 kilo lebih besar dari 15 ons. Nah, ayo berlatih. Di situ ada 30 ons. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 3 kilo. Nah, rubah dulu yang kilonya ke ons. Yang B 4 kilo sama 4000 gram. Itu bisa dirubah dulu ke kilo atau enggak bisa dirubah dulu ke gram ya. Yang C 5 kilo berapa ons? Nah, silahkan bisa dirubah ke ons atau ke kilo ya. Dirubah salah satunya. Nah, yang D itu gampang banget. Dua-duanya satuan ukurnya sudah sama ya. Jadi tinggal dibandingkan. Selanjutnya, seperti kemarin kita akan menyelesaikan masalah sehari-hari satuan ukur berat. Sebelum ke contoh soal, Ibu ingatkan kembali konversi atau perubahan satuan ukur beratnya. Kilogram ke gram dikali 1000, gram ke kilogram dibagi 1000, kilogram ke ons dikali 10, ons ke kilogram dibagi 10, ons ke gram dikali 100, gram ke ons dibagi 100. Nah, kalau kemarin kita belajar penjumlahan dan pengurangan, hari ini kita belajar perkalian dan pembagian. Contoh soal perkalian, Ibu mempunyai 3 karung beras. Setiap karung beratnya 5 kg. Berapa kilogram berat seluruh beras Ibu? Caranya dikalikan ya teman-teman. 3 karung beras dikali 5 kg. Nah, yang sudah hafal perkalian bisa langsung isi 15 kg. Kalau mau ditulis caranya, masih diingat, perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi, 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15 kg. Ya. Kalau ditanya, berapa ons berat seluruh beras Ibu? Nah, sama caranya, 3 dikali 5 kilo dulu. Hasilnya 15 kilo, baru 15 kilo ini kita rubah ke ons. Nah, caranya konversikan ke ons berarti dikali 10. 15 kilo dikali 10 sama dengan 150 ons. Nah, seperti biasa ada latihannya ya. Di situ ada 3 nomor. Sudah Ibu tuliskan caranya. Semuanya dikali ya teman-teman. Dan perhatikan satuan ukuran berat yang ditanyakan ya. Di situ nomor 1 menanyakan berapa gram, nomor 2 menanyakan berapa ons, jadi harus dirubah dulu ke ons. Nomor 3 menanyakan berapa kilo, jadi nanti hasilnya dirubah ke kilo. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya pembagian. Contoh soalnya nih, ayah memiliki 15 kilo pupuk kandang. Ayah memasukkannya ke dalam 5 karung. Berapa kilo berat setiap karung pupuk ayah? Caranya dibagi teman-teman. 15 kilo dibagi 5 karung sama dengan 3 karung. Nah, yang sudah hafal perkaliannya pasti langsung 5 dikali berapa dapat 15, yaitu 5 dikali 3 dapat 15. Jadi 15 kilo dibagi 5 sama dengan 3 kilo. Atau bisa juga dengan cara pengurangan berulang ya. Jadi 15 kilo dikurangi 5 sama dengan 10, 10 dikurangi 5 sama dengan 5, 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi pengurangannya ada 3 kali. Jadi 15 kilo dibagi 5 sama dengan 3 kilo. Nah, kalau pertanyaannya berapa ons berat setiap karung pupuk ayah?
Caranya masih sama, 15 kilo dibagi 5 karung sama dengan 3 kilo. Nah, 3 kilo ini dikonversikan ke ons, maka 3 kilo dikali 10. 3 dikali 10 sama dengan 30, jadi 3 kilo sama dengan 30 ons. Nah, semangat berlatih ya teman-teman. Di sini ada 3 soal. Sudah Ibu tuliskan juga caranya. Semuanya dibagi dan ingat, perhatikan satuan ukur berat yang ditanyakan. Nah, nomor 1 menanyakan berapa kilo, nomor 2 menanyakan berapa ons, nomor 3 menanyakan berapa ons juga ya. Nah, ini adalah pelajaran SBDP. Di sini ada gambar-gambar hasil kerajinan dari bahan buatan. Ada vas bunga yang dari karton tisu, batang bunga dari kawat, bunga dari pita, dan ada juga bunga dari botol bekas. Untuk PJOK ada variasi gerakan menekuk sesuai irama. Kalau kemarin variasi berjalan sesuai irama, sekarang variasi gerakan menekuk sesuai irama. Nah, gerakan ini untuk melatih keseimbangan. Yang pertama ada gerakan menekuk satu kaki ke depan dengan lutut dikekuk. Caranya, badan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Tarik salah satu kaki ke depan dengan lutut ditekuk hingga berada di depan perut. Kedua tangan memegang lutut, tahan beberapa saat, kemudian ganti dengan kaki yang lainnya. Kedua, ada gerakan menekuk satu kaki ke belakang dengan lutut ditekuk. Caranya, badan berdiri tegak. Angkat salah satu kaki, misalnya kaki kanan, hingga menekuk ke belakang. Pegang kaki kanan dengan tangan kanan, tangan kiri di samping badan. Tahan beberapa saat, kemudian ganti dengan kaki kiri dan dipegang dengan tangan kiri. Nah, ada gerakan yang ketiga yaitu gerakan menekuk satu kaki ke samping dengan lutut ditekuk. Caranya, badan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, angkat salah satu kaki, misalnya kaki kanan ke samping dengan lutut ditekuk, lalu tangan kanan memegang kaki kanan dan tangan kiri di samping badan memegang pinggang. Tahan beberapa saat, kemudian ganti dengan kaki kiri dan dipegang dengan tangan kiri. Nah, tadi belajar gerakan menekuk. Sekarang gerakan meliukan tubuh. Ada 3 gerakan. Yang pertama, gerakan meliukan tubuh ke kanan. Caranya, sikap awal badan berdiri tegak. Kedua kaki rapat. Kedua tangan diangkat lurus ke atas. Tubuh diliukan ke kanan. Lakukan gerakan ini 8 kali hitungan. Saat tubuh diliukan, pandangan lurus ke depan. Kedua, ada gerakan meliukan tubuh ke kiri. Caranya sama dengan yang ke kanan. Sikap awal badan berdiri tegak, kedua kaki rapat. Lalu kedua tangan diangkat lurus ke atas. Tubuh diliukan ke kiri. Lakukan gerakan ini dalam 8 kali hitungan. Saat tubuh diliukan, pandangan lurus ke depan. Ketiga, ada gerakan meliukan tubuh ke depan. Cara melakukannya, sikap awal badan berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua tangan diangkat lurus ke atas, tubuh diliukan ke depan. Lakukan gerakan ini dalam 8 kali hitungan. Saat tubuh diliukan, pandangan ke bawah. Selanjutnya ada tata tertib merawat tanaman di halaman sekolah. Nah, yang pertama, tidak boleh menginjak tanaman. 2. Tidak membuang sampah sembarangan di halaman sekolah. 3. Tidak mencoret-coret tembok. 4. Selalu menyapu halaman sekolah. Yang kelima, tidak boleh merusak dan memetik bunga sembarangan. Selain merawat tanaman di sekolah, ada juga aturan yang berlaku di sekolah lainnya. 1. Menghormati guru. 2. Melaksanakan piket kelas. 3. Datang ke sekolah tepat waktu. 4. Menjaga kebersihan dan ketertiban. Kelima, mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Yang keenam, memakai seragam rapi dan lengkap.
Nah, teman-teman, Ibu ingatkan lagi ya, aturan atau tata tertib di sekolah harus dilaksanakan dengan baik agar menciptakan ketertiban dan kedisiplinan. Tata tertib sekolah ditaati oleh seluruh warga sekolah. Ingat ya, siswa yang baik adalah siswa yang dapat menaati aturan atau tata tertib. Tidak menaati aturan akibatnya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.